Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Anak-anak yang Ami cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, khususnya grup keluarga kelas 6 SD Islam An-Nida, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pelajaran fikih di bab tentang seputar ibadah haji, yang dimana telah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu tentang keutamaan dari menaikkan ibadah haji. Na'am, barakallahu fikum. Anak-anak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di antara keutamaannya yaitu merupakan ibadah yang paling afdol, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam, ayyul a'mali afdal ya Rasulullah? Qala imanun billah. Amalan apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, yaitu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Qila tsumma madza qala, kemudian dikatakan lagi, amalan apa lagi yang paling afdal wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, jihadun fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah azza wa jalla. Qila tsumma madza qala, kemudian dikatakan lagi, apa lagi amalan yang paling afdal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, hajjun mabrur, yaitu haji mabrur yang diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am, barakallahu fikum. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ibadah haji ini merupakan salah satu dari rukun-rukun Islam yang 5, yang dimana wajib bagi kita selaku umat muslim, umat Islam, untuk menunaikan semua rukun-rukun yang 5 ini. Ya, karena ini merupakan, rukun 5 ini merupakan asas, merupakan pondasi, yang dimana hadhihi arkanu hiya al-usus allati la yumkin an yakuma ad-din biha. Merupakan usus, pondasi, yang dimana tidak akan mungkin berdiri agama itu kecuali dengan 5 pondasi ini, yaitu apa? Beriman, atau yang pertama apa rukun Islam itu? Bersyahadat. Kemudian salat, zakat, puasa, berhaji ke Baitullah, Baitul Haram. Dan yang dimana anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, arkanul Islam al-khamsah murtabitatun bi ba'diha. Rukun-rukun Islam yang 5 ini saling bersangkutan dengan yang lainnya, saling bersambung dengan yang lainnya. Fa'alal insan, dan wajib bagi manusia, bagi kita selaku umat Islam, al-qiyamu biha, untuk menegakkan, untuk menunaikan seluruh rukun-rukun yang 5 ini, rukun-rukun Islam yang 5 ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam di dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun dari 5 perkara, 5 landasan, 5 asas, 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah, yang pertama adalah persaksian, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamas salat, dan menegakkan salat. Wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat. Wa hajjal bait, dan berhaji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Inilah rukun-rukun Islam yang 5 ini, dan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menunaikan seluruhnya rukun-rukun yang 5 ini, rukun-rukun Islam yang 5 ini. Na'am, barakallahu fikum. Anak-anak sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, haji ini diperintahkan oleh Allah azza wa jalla kepada Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam pada tahun
ke-9. Pada tahun ke-9 setelah beliau sallallahu alaihi salatu wassalam berhijrah dari kota Makkah dan kepada kota Madinah atau ke kota Madinah bersama para sahabat. Dan kata haji ini dapat diartikan dengan banyak makna, ya, dapat diartikan maksud, niat, pertengahan, ya, sederhana, dan masih banyak yang lainnya. Dan dapat pula diartikan sebagai ziarah ke kota Mekah dalam tujuan untuk melaksanakan ibadah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Ini haji. Ya, dapat diartikan ziarah ke kota Mekah dalam tujuan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada waktu yang telah ditentukan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah di waktu atau di bulan haji. Naam, barakallahu fikum. Anak-anak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Naam. Dan yang dimana anak-anak sekalian, dan setiap perintah dan larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala terdapat di dalamnya itu kemaslahatan, terdapat di dalamnya itu manfaat, ya, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Jadi perintah dan larangan Allah terdapat di dalamnya itu ada manfaat dan kemaslahatan bagi hamba-hambanya, baik kemaslahatan di dunia, manfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk menunaikan ibadah haji dalam catatan bagi mereka yang mampu, in istata'ta ilaihi sabila. Namun dalam catatan pula jangan sampai kita, ya, jangan sampai kita menyerah atau kita pasrah, ya, dengan mengatakan, ya saya cuma bisa segini, ya saya kayaknya nggak bisa berhaji karena ya saya nggak punya apa-apa. Ya, jangan sampai seperti itu. Kita harus ada usaha ikhtiar dan juga ada doa. Ya, jangan kita berburuk sangka atau jangan sampai kita merasa lemah, merasa diri kita tidak mampu. Harus ada usaha terlebih dahulu dan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika memang qadarullah telah kita usaha dan doa, namun qadarullah tidak bisa menunaikan ibadah haji, maka ya sudah, itu merupakan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang penting kita ada usaha, kita ada ikhtiar yang kuat dan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah membebani seorang hambanya kecuali dengan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Na'am, barakallahu fikum. Na'am, anak-anak yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan di antara manfaat dari haji atau menaikkan ibadah haji, sebagaimana ada beberapa hal yang akan Ami sampaikan, ya. Ada 3 manfaat tentang keutamaan atau manfaat dari menunaikan ibadah haji. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama adalah, ya, mengingatkan kepada kita akan, ya, perjalanan para anbiya yang dimulai dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam dengan segala usaha dan ikhtiar dan juga doa, untuk menegakkan syiar-syiar agama Allah Azza wa Jal, menegakkan syariat-syariat agama Islam di tengah-tengah kaum musyrikin, ya, di tengah-tengah masyarakat yang sangat jahil, yang sangat banyak berbuat kesyirikan, kemusyrikan, ya, pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah. Ya.
Namun usaha yang kuat dan ikhtiar beserta doa para anbiya, mereka membangun Masjidil Haram dan Ka'bah di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kesyirikan, ya, dalam tujuan untuk, ya, mengumpulkan peribadatan, ya, membuat sarana peribadatan kepada Allah Azza wa Jal, ya, seperti Ka'bah dan Masjidil Haram yang dibuat oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tujuannya apa? Sebagai tempat peribadahan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mengingatkan kita akan perjuangan para anbiya, ya, yang menegakkan syiar-syiar agama Islam, agama Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian manfaat yang kedua, merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airillah. Dan demikian itu perintah Allah azza wa jal, barang siapa, ya, yang mengagungkan syiar-syiar Allah tabaraka wa ta'ala, syiar-syiar syariat agama Islam, agama Allah tabaraka wa ta'ala, fa innaha min taqwal qulub, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan yang ada di dalam hatinya. Menunaikan ibadah haji merupakan salah satu ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian, ya, manfaat yang terakhir yaitu melatih dan membiasakan diri untuk senantiasa berakhlak yang mulia, akhlakul karimah. Ya. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Wa man farada fihinna al-hajj, ya. Wa man farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dan barang siapa yang mengerjakan ibadah haji, maka tidak boleh berkata dengan perkataan yang rafas, perkataan yang jorok, perkataan yang kotor. Wala fusuqa, dan janganlah berbuat kefasikan, kemaksiatan, dan janganlah membuat pertengkaran di dalam melakukan ibadah haji. Melatih kita untuk membiasakan diri sebagai orang-orang yang memiliki akhlak-akhlak yang karimah, akhlak-akhlak yang mulia, dan keutamaan bagi orang yang menunaikan ibadah haji yang bisa menjaga perkataan dan perbuatannya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang dimana roja'a kayaumi waladathu ummuhu, dosa-dosanya diampuni, ia datang atau kembali ke rumahnya seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya, bersih dari dosa-dosa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.